Nah, setelah kita membahas mengenai soal dengan kemampuan dasar, kita akan beralih nih menuju dengan soal kemampuan lanjut. Diketahui fungsi f(x) sama dengan 2/3 x pangkat 3 min setengah x kuadrat min 3x plus 1/6. Jika gx sama dengan f1 min x, fungsi g naik pada selang. Untuk mengerjakan soal seperti ini, kita tulis dulu nih bahwa gx itu sama dengan f dalam kurung 1 min x. Kemudian kita masukkan x pada fungsi fx ini. Pada x fungsi fx kita masukkan 1 min x seperti pada baris kedua, bahwa gx sama dengan 2/3. Nah, di sini kan fungsi fx ini 2/3 x pangkat 3. Karena pada fungsi g ini f-nya 1 min x, berarti x pada fungsi fx kita ganti dengan 1 min x, sehingga 2/3 dalam kurung 1 min x pangkat 3 min setengah dalam kurung 1 min x kuadrat min 3 dalam kurung 1 min x plus 1/6. Nah, kemudian kita turunkan persamaan ini. Untuk turunannya kita kalikan dulu nih. Pangkat 3 kita kalikan dengan 2/3. 3 dikali 2 sama dengan 6, 6/3 sama dengan 2. Kemudian kita tulis 1 min x dan pangkat 3 pada baris kedua kita kurangi 1, karena turunan itu kan pangkatnya dikurangi 1. Jadi 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Kemudian dikali yang ada di dalam kurung. Karena ini min x, berarti kita kali dengan min 1. Mengapa min 1? Karena sebenarnya di depan x ini terdapat angka 1. Namun tidak ditulis karena biasanya angka 1 itu tidak ditulis dalam penulisan dengan koefisien x. Kemudian untuk pangkat 2 kita kalikan dengan min setengah, sehingga hasilnya min 1. Kemudian kita tulis 1 min x. Nah, ini pangkatnya sebenarnya 1, namun tidak kita tulis. Mengapa? Karena seperti pada x pada baris kedua ini kan sebenarnya di depannya juga angka 1, namun tidak ditulis ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya pangkat 1. Nah, mengapa pangkat 1? Karena 2 dikurangi 1. Kemudian kita tulis nih seperti yang depan tadi, bahwa min x itu sama dengan min 1x, maka kita turunkan bahwa min x itu jika kita turunkan menjadi min 1. Lalu kita kurangi 3 ini karena tidak ada pangkat pada dalam kurung 1 min x ini, tidak ada pangkatnya, langsung saja kita tulis 3 kita tulis di sini, lalu kita turunkan min x-nya menjadi min 1. Nah, karena 1/6 ini diturunkan sama dengan 0, maka di sini ditambah 0. Namun karena 0 itu kurang penting ya teman-teman, jadi tidak perlu kita tulis. Kemudian kita kalikan nih min 1 pada min 1 ini kita kalikan 2 menjadi min 2. Lalu 1 min x dikuadratkan ini kita kuadratkan. Jadi caranya gini, 1 kita kuadratkan dulu menjadi 1. Kemudian 1 ini kita kalikan dengan min x ditambah 1 dikali dengan min x, sehingga hasilnya min 2x. Kemudian x yang belakang ini kita kuadratkan, sehingga hasilnya positif x kuadrat. Nah, untuk yang min 1 ini kita kalikan dulu nih dengan min 1 yang ada di belakang, sehingga hasilnya plus 1. Nah, plus 1, lalu langsung kita kalikan dengan 1 min x, sehingga plus 1 min x, karena sebenarnya ini kan min 1. Min 1 karena berubah menjadi positif, lalu kita kalikan dengan min x, sehingga hasilnya min x. Lalu yang belakang min 3 ini kita kalikan dengan min 1, sehingga hasilnya positif 3. Nah, min 2 kita kalikan dengan yang ada di dalam kurung,
min 2 kali 1, min 2, min 2 dikali min 2x hasilnya plus 4x, min 2 dikali x kuadrat sama dengan min 2x kuadrat, lalu plus 1 min x plus 3. Nah, pada baris kelima ini kita jumlahkan atau kita hitung ya teman-teman. Jadi ini min 2x kuadrat karena dia pangkat tertinggi, kita taruh di depan sendiri. Kemudian 4x kita cari nih, 4x itu temannya yang mana yang memiliki variabel x juga, yaitu min x, karena seperti yang atas tadi bahwa min x ini sebenarnya adalah min 1x, sehingga kita jumlahkan bahwa 4x min x sama dengan plus 3x. Kemudian min 2 kita tambahkan dengan 1 dan kita tambahkan lagi dengan 3, hasilnya 2. Lalu kita cari nih pembuat 0. Jadi setelah diturunkan kita cari pembuat 0-nya berapa. Nah, caranya dengan min 2x kuadrat plus 3x plus 2 itu kita sama dengankan dengan 0, lalu kita faktorkan. Min 2x plus 3x plus 2. Jika difaktorkan, min 2x kuadrat itu 2x dan x. Kemudian 2 ini kan jika dipecah itu bisa menjadi 2 dan 1. Nah, karena di sini positif 3, maka dua x plus 1 dikali x min 2 itu sama dengan 0. Nah, jadi 2x plus 1 dikali x min 2 ini merupakan faktor dari min 2x kuadrat plus 3x plus 2. Dengan demikian dapat kita peroleh bahwa x sama dengan min setengah atau x sama dengan 2. Nah, dari mana memperoleh x sama dengan setengah? Kita misalkan begini, 2x plus 1 itu kita sama dengankan 0, sehingga 2x sama dengan min 1, lalu x sama dengan min 1 per 2. Kalau x min 2 sama dengan 0, berarti x sama dengan 2. Min 2-nya itu kita pindah ruas ke kanan, jadi x sama dengan 2. Nah, setelah itu kita gambar pada garis bilangan x sama dengan min setengah dengan x sama dengan 2. Kita tulis di sini bahwa min setengah dan 2-nya kita tulis. Nah, lalu kita ambil salah satu titik, kita ambil 0 saja ya teman-teman, karena menurut saya 0 itu paling mudah untuk kita cari, untuk kita masukkan, untuk kita substitusi ke dalam bersamaan. Kita masukkan ke dalam turunan dari fungsi gx. Misal kita ambil titik 0, kita masukkan min 2 kali 0 kuadrat ditambah 3x plus 2 sama dengan 2. Jadi min 2 kita kalikan 0 kuadrat itu kan 0, ditambah 3 kali 0 sama dengan 0, ditambah 2. Jadi 0 tambah 0 tambah 2 itu sama dengan 2. Berarti pada saat x-nya sama dengan 0, maka bernilai positif, yaitu 2, sehingga di sini kita tulis tanda positif. Nah, jika di sini positif, sudah dapat dipastikan bahwa sebelah kanan dan kirinya bernilai negatif, karena merupakan lawan dari tanda yang ada yang sudah kita tentukan tadi, yaitu dengan memasukkan 0 ke dalam turunan dari fungsi gx. Nah, demikian dapat kita peroleh bahwa fungsi g naik pada selang. Nah, jika fungsi itu kan dikatakan naik jika dia bernilai lebih dari 0. Nah, di sini sudah tertulis bahwa g aksen x atau turunan pertama dari gx itu naik pada saat lebih dari 0, sehingga dapat kita tentukan bahwa x itu kurang dari 2 dan x lebih dari min setengah.
Baik, untuk contoh soal yang berikutnya. Grafik fungsi f(x) sama dengan ax pangkat 3 plus x kuadrat plus 5 akan selalu naik dalam interval x kurang dari 2, x lebih dari 0. Nilai a adalah. Nah, jadi jika yang tadi itu yang ditanyakan adalah intervalnya, nah sekarang yang diketahui intervalnya, kita harus menentukan nilai a. Untuk mengerjakan soal ini, jika diketahui fx sama dengan ax pangkat 3 plus x kuadrat plus 5 dan intervalnya juga diketahui, itu menunjukkan bahwa x min 0 dalam kurung kemudian dikalikan dengan dalam kurung x min 2 itu kurang dari 0. Jadi intervalnya itu kita tulis dalam bentuk pemfaktoran itu kan teman-teman, jika kita ada persamaan kuadrat kemudian kita faktorkan itu kan ada kurung 2. Nah, kita masukkan 0-nya sama 2 ke dalam kurung-kurung tersebut. Kemudian karena x min 0 itu x, kita kalikan dengan x min 2, hasilnya x kuadrat min 2x kurang dari 0. Nah, ini merupakan persamaan pertama. Kemudian turunan pertama dari fx adalah f aksen x. F aksen x ini merupakan turunan pertama dari fx, sehingga kita turunkan terlebih dahulu ya teman-teman. Ax pangkat 3 kita turunkan menjadi 3ax kuadrat. Jadi 3 pada pangkat ini kita taruh di depannya a. Kemudian pangkatnya kita kurangi 1 sehingga menjadi 3ax kuadrat. Untuk yang x kuadrat jika diturunkan menjadi 2x pangkat 1, sedangkan 5 jika kita turunkan menjadi 0. Syarat dari grafik fungsi itu selalu naik jika f aksen x atau turunan pertama dari fx lebih dari 0. Nah, karena kita tadi sudah menemukan bahwa turunan pertamanya f aksen x itu 3x kuadrat plus 2x, lalu kita tulis nih, kita beri syarat bahwa fx itu selalu naik jika turunan pertamanya itu lebih dari 0. Nah, karena di sini 3ax kuadrat plus 2x itu merupakan turunan pertama dan syaratnya harus lebih dari 0, kita tulis lebih dari 0. Lalu kita kalikan dengan min 1 ya teman-teman, sehingga menghasilkan 3x kuadrat min 2x kurang dari 0. Nah, mengapa harus kita kalikan dengan min 1 ini? Supaya tandanya sama dengan pada persamaan pertama. Mungkin teman-teman sudah tahu ya pastinya bahwa jika sebuah tanda itu dikalikan min 1 pasti menjadi sebaliknya. Jadi ini jika tandanya lebih dari 0, jika kita kalikan dengan min 1 menjadi kurang dari 0. Kemudian kedua persamaan, yaitu persamaan pertama x kuadrat min 2x kurang dari 0 dan persamaan kedua min 3x kuadrat min 2x kurang dari 0 itu kita kaitkan sehingga x kuadrat min 2x sama dengan 3ax kuadrat min 2x. Kemudian variabel bilangan min 2x di sebelah ruas kanan dan min 2x di sebelah ruas kiri ini dapat kita hilangkan karena bernilai sama, sehingga x kuadrat itu sama dengan min 3ax kuadrat. Nah, min 3ax kuadrat ini kemudian menghasilkan 1 sama dengan min 3a, sehingga a sama dengan 1 per min 3. Untuk contoh soal yang berikutnya, oke. Jadi nanti ada kuis ya teman-teman, jadi sekarang teman-teman itu harus menonton secara seksama nih video pembahasan contoh soal yang akan saya sampaikan.
Pada contoh soal ketiga ini, grafik fungsi Tx sama dengan 2x pangkat 3 plus 3ax kuadrat min 4bx plus 5. Nah, grafik Tx ini akan selalu turun dalam interval x lebih dari min 4 dan x kurang dari 1. Nilai b per a adalah, nah jika yang pada soal sebelumnya tadi yang ditanyakan ada nilai a saja, pada kemampuan berikutnya ini kita harus mengetahui nih nilai b per a nya berapa. Nah tadi kan yang tidak diketahui hanya a nya saja. Pada soal yang berikutnya ini lebih sulit nih, lebih rumit. Kita harus mengetahui juga nilai b nya berapa. Oke, langsung saja ke pembahasan. Jika diketahui Tx sama dengan 2x pangkat 3 plus 3ax kuadrat min 4bx plus 5, dan Tx ini selalu turun pada interval x lebih dari min 4 dan x kurang dari 1, kita masukkan min 4 dan 1 ke dalam kurung-kurung pada pemfaktoran itu ya teman-teman, seperti pada soal yang sebelumnya tadi kita masukkan, ini juga seperti itu. Nah, namun karena di sini min 4, sehingga pada dalam kurung ini kita menjadi plus 4. Karena sebenarnya ini x min 4, karena min dikali min menjadi plus. Jadi x plus 4 dikali x min 1 itu kurang dari 0. Lalu kita kalikan, jadi x kali x sama dengan x kuadrat. X dikali min 1 sama dengan min x. 4 kali x berarti 4x, dan 4 kali min 1 menghasilkan min 4. Kemudian kita jumlahkan nih, jadi ini x kuadrat min x kita tambahkan dengan 4x sama dengan plus 3x min 4 kurang dari 0. Ini merupakan persamaan pertama. Nah, turunan pertama dari Tx adalah T aksen x. Nah, T aksen x itu nilainya berapa? Kita coba dulu ya. Kita kalikan 3 dengan 2, hasilnya adalah 6. Lalu pangkat 3 ini kita kurangi 1 sehingga 6x kuadrat. Kemudian 3x kuadrat ini pangkat 2-nya kita kalikan dengan 3 sehingga 6. Terus pangkatnya kita kurangi 1. Jadi turunannya 6ax. Untuk 4bx ini turunannya 4b. Dan 5 turunannya itu 0. Sehingga T aksen x sama dengan 6x kuadrat plus 6ax min 4b. Nah, syarat dari grafik fungsi Tx selalu turun itu jika T aksen x atau turunan pertama dari fungsi Tx itu kurang dari 0. Karena turunan pertama dari Tx itu 6x kuadrat plus 6ax min 4b kurang dari 0. Supaya memudahkan kita dalam penjumlahan, kita bagi 6 dulu nih. 6 dibagi 6 sama dengan 1, sehingga ini x kuadrat saja. Kemudian 6ax dibagi 6 sama dengan ax, min 4b dibagi 6 itu min 2/3b kurang dari sama dengan, kurang dari 0 maksud saya. Nah, untuk x kuadrat plus ax min 2/3b kurang dari 0 ini menjadi persamaan kedua. Lalu kita kaitkan nih pertidaksamaan 1 dan 2. Untuk yang pertidaksamaan pertama tadi, x kuadrat plus 3x min 4 kita sama dengankan dengan x kuadrat min ax min 2/3b. Sehingga a-nya itu sama dengan 3. Nah, jika a-nya sama dengan 3, b-nya itu sama dengan berapa? Nah, ini kita cari dulu. Kemudian dapat diperoleh bahwa b itu sama dengan 6. Lalu b per a nilainya berapa? Karena yang ditanyakan itu adalah nilai b per a. Jika diketahui b adalah 6 dan a adalah 3, maka langsung saja bahwa b per a itu sama dengan 6/3. Sehingga hasilnya adalah 2. Nah, seperti yang sudah saya singgung nih pada
slide sebelumnya ya, bahwa akan ada kuis yang akan menanti bagi para penonton. Kuisnya adalah grafik fungsi Lx sama dengan Ax pangkat 3 plus 9bx kuadrat min 24x plus 5 itu akan selalu naik nih dalam interval x kurang dari min 4 atau x lebih dari 1. Nilai A plus B adalah seperti pada slide sebelumnya tadi, bahwa kita sudah pelajari ya bagaimana cara mencari nilai A dan bagaimana cara mencari nilai B. Untuk kuis ini silahkan teman-teman kerjakan dan jawabannya jangan lupa dituliskan pada kolom komentar ya. Oke, kita akan mengetahui nih penerapan fungsi naik dan fungsi turun. Kali ini kita akan menggunakan konsep turunan membantu Pak Ongki ketika wabah virus menyerang peternakan miliknya. Pak Ongki adalah seorang peternak sukses. Ia memelihara ribuan ekor ayam di kandang miliknya. Namun suatu ketika, wabah virus menyerang peternakan miliknya. Setiap hari, ada saja ayamnya yang sakit lalu mati. Dan kian hari, semakin banyak ayamnya yang mati. Kejadian ini sudah berlangsung selama 3 hari. Pak Ongki berpikir, jika terus-terusan seperti ini, bisa-bisa semua ayamnya mati dan peternakan miliknya bisa bangkrut. Kemudian Pak Ongki pergi berkonsultasi dengan seorang dokter hewan. Setelah melakukan uji laboratorium, dokter ini mengidentifikasikan virus yang menyerang peternakan milik Pak Ongki. Jika dilakukan penanganan yang tepat, masih banyak ayam yang bisa diselamatkan, dan hanya sebagian kecil saja ayam yang mati. Wabah ini biasa menyerang peternakan. Jika dilakukan penanganan yang tepat, sampai pada titik tertentu, maka kondisinya berangsur-angsur membaik. Dengan ditandai, semakin sedikit ayam yang mati tiap harinya. Biasanya, banyaknya ternak yang mati dinyatakan dalam rumus Fx sama dengan 2 ditambah 14x dikurangi x kuadrat. Dengan X adalah rentang hari dari awal mula muncul gejala. Pak Ongki menyerahkan penanganan sepenuhnya kepada dokter hewan dan timnya. Kemudian ia pulang dengan membawa rumus fungsi yang barusan ia dapatkan. Pak Ongki penasaran kapan situasinya membaik. Pada hari keberapa banyaknya ayam yang mati mulai berangsur-angsur berkurang. Tiba-tiba dia ingat ketika SMA pernah belajar bahwa suatu fungsi turun ketika turunannya kurang dari 0. Lalu ia melakukan perhitungan. Fx turun ketika f aksen x kurang dari 0. Kurang dari 0, yang artinya 14 dikurangi 2x kurang dari 0. Ingat, jika kedua ruas dikali negatif 1, maka tandanya dibalik ya, sehingga x lebih dari 7. Artinya bahwa setelah melewati hari ke-7, yaitu hari ke-8, 9, 10, dan seterusnya, maka situasi peternakan Pak Ongki akan berangsur-angsur membaik. Jika dihitung dari awal gejala, hanya butuh 5 hari lagi untuk melewati hari ke-7. Dengan demikian, Pak Ongki semakin yakin bahwa ia bisa berjuang melawan wabah ini, sehingga usaha peternakannya tidak akan bangkrut. Baik, demikianlah pemaparan materi mengenai fungsi naik dan fungsi turun. Nah, kesimpulan apa sih yang dapat kita ambil dari materi tersebut? Jadi kesimpulannya bahwa syarat fungsi naik
adalah f aksen x atau turunan pertama dari fungsi x itu lebih dari 0. Sedangkan syarat fungsi turun, turunan pertama dari fungsi x adalah kurang dari 0. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Jika teman-teman mungkin ada pertanyaan, silahkan dituliskan pada kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.